Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini menjelang akhir tahun ini kita masih berkesempatan hadir bersama di Mushola An-Nur untuk bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mengikuti tausiah sebagai pengingat dan penyadaran diri kepada kita semua untuk bagaimana menghadapi kehidupan di masa akan datang. Jamaah kaum muslimin yang kami hormati, susunan acara pada hari ini yaitu pertama kita akan yasinan bersama, lalu dilanjut dengan zikir, dan di akhir acara kita akan dengarkan ceramah dari Pak Ustaz. Maka mari kita beralih ke acara yang kedua dengan bersama-sama kita membaca surah Yasin. Dengan ini kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا
الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini setelah membaca surah Yasin, kita lanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah berkah zikir kita YSW, berkah zikir kita pada hari ini ya. Insyaallah apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan segala aktivitas kita akan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk zikir ini saya dulu yang mulai, lalu kemudian diikuti oleh para jamaah. Namun sebelum kita memulai zikir ini, Pak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan pahala bacaan Al-Fatihah kita ini terkhusus untuk kedua orang tua kita. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insyaallah mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kuburannya dijadikan raudhatun min riyadil jannah. Selanjutnya orang tua kita yang masih hidup, insyaallah semoga diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya insyaallah berkah bacaan Al-Fatihah dan zikir kita pada hari ini kita niatkan untuk keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, insyaallah mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ila hazihin niyam barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih.
La ilaha illallah. 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 Al-Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illallah. Al-Halikul Haqqul Mubin. La ilaha illallah. Al-Malikul 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 Haqqul Mubin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang tua kami yang saat ini berada di alam barzah ya Allah, orang tua kami yang saat ini terbaring di alam kuburnya ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, sekecil apapun dosanya ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, Engkau ampunkan dosanya ya Allah.
Kami mohon padamu ya Allah, jangan engkau siksa kedua orang tua kami ya Allah yang telah kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Luaskan kuburannya ya Rabb, luaskan kuburannya ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kuburannya raudatun min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, bimbing hati kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, bimbing perjalanan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan hati ini ya Allah tersesat karena-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, bimbing kami selalu ya Allah dalam beraktivitas ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berikan kesehatan, kekuatan terhadap pimpinan PLNCA pimpinan ya Allah. Mohon padamu ya Allah, bimbing mereka ya Allah, bimbing pimpinannya ya Allah, seluruh pejabat-pejabatnya ya Allah, seluruh karyawan-karyawatinya ya Allah. Mohon padamu ya Allah, berikan kesehatan, kekuatan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau tutup hati ini ya Allah setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami ya Allah. Mohon padamu ya Allah, tahun 2025 sebentar lagi ya Allah, jikalau Engkau memberikan kami amanah untuk hidup di tahun 2025 ya Allah, kami bertekad untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Bimbing kami selalu ke jalan-Mu ya Allah. Minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya wa nastaghfirullah minal khataya. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah zikir kita pada hari ini insyaallah. Mudah-mudahan di penghujung tahun 2024 ini berkah bacaan Al-Fatihah kita, berkah zikir kita insyaallah, Allah membimbing kita di tahun 2025 insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Dan marilah kita bersama-sama kita acara ini menyimak tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yadhuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusriku su'a illallah.
Bismillahi masyaallah ma kana fa min nikmatin min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas salihin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Sekalipun tidak punya uang, kalau sehat alhamdulillah. Daripada banyak uang Pak, nama lah sakit. Kan tahu jadi bahasa Bugis, Bang? Oh bisa. Kalau istilah orang Pinrang, Bang, daripada banyak uang mega duit nato malasah. Iya. Kira-kira yang Bapak pilih yang mana? Tidak ada uang tapi sehat, daripada banyak uang tapi sakit, yang mana yang Bapak pilih? Saya Pak sehat Pak. Ya? Iya makan jai Pak Ji, tuh sehat na mega duit. Iya. Sehat dan banyak uang. Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, apa kata Rasulullah? Dia kata ibu-ibu di? Oh ya, dia kata ibu-ibu. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa kata Rasulullah yang melangkahkan kakinya di satu tempat, kata Rasulullah, niatnya untuk mendengarkan nasihat agama, niatnya untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan meringankan langkah kaki kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita laksanakan pada hari ini Pak, insyaallah inilah salah satu yang meringankan langkah kaki kita masuk ke dalam surganya Allah. Sebab apa kata Rasulullah? Barang siapa di antara umatku dia tinggalkan rumahnya, nasalaiwi bolana, dia tinggalkan tempat tinggalnya lalu kemudian menuju ke satu tempat, niatnya ingin mendengarkan nasihat agama, kata Rasulullah, pahala duduk-duduknya umatku itu seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Coba sudah pernah melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat? Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apalanna tudanna umatku, yaitu pahalanya duduk-duduknya umatku itu adalah seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Pak hadir datang duduk, napaki hadir, napaki duduk. Iya. Yang kedua apa kata Rasulullah? Semua yang kita lewati tadi Pak Ibu, sini nanya tuan terlalu penguji. Semua yang kita lewati tadi Bang, itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dia tidak akan meninggalkan kita Pak Ibu nanti di yaumil kiamah sebelum kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan yang sangat istimewa Pak, hari ini ngumpul duduk kita di tempat ini disaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah duduk-duduk yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat disukai oleh Allah. Inilah duduk kita pada hari ini. Saking cintanya Allah, saking sukanya Allah, Allah panggil malaikatnya. Malaikat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikat, engkau turun saksikan ada hambaku yang duduk di PLN sana. Sami'na wa ata'na ya Rabbin royo ko PLN ko. Mondrinna tu PLN. Angkatu musalla An-Nur. Apa kata Allah? Engkau turun saksikan wahai malaikatku. Masya Allah, malaikat turun menyaksikan duduk kita pada hari ini Pak. Tidak hanya turun menyaksikan, tapi juga berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosanya hambamu yang hadir datang duduk di musalla An-Nur itu ya Allah. Amin ya rabbal. Yang hadir di kantornya ya Allah, yang urus kue.
Dia runtuh. Yang hadir datang duduk mendengarkan nasihat agama, apa kata malaikat, ya Allah, jangan engkau biarkan dia tinggalkan tempat duduknya ya Allah sebelum engkau ampunkan segala dosa-dosanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu sudah janji Allah. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di penghujung acara, di penghujung tahun 2024. Tentunya pertanyaannya, inginkah kita bahagia nanti di tahun 2025? Jawabannya pasti semuanya kita mengatakan iya atau ini. Ternyata apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasun amaluh. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Inilah yang dimaksud manusia yang sebaik-baik manusia kata Rasulullah. Oleh karenanya, tapi Pak, apalagi yang bekerja di PLN itu, kita ini Pak pekerja mulia Pak. Luar biasa mulia Pak. Kita di masjid bisa mengaji Pak karena kita semua ini Pak. Iya kok Pak Dadang, Bang Dadang, Majasi Pak. Saya ulo itu listrik aku pindah. Oh dia gak ketemu mengaji aku pindah. Iya. Kalau beliau sebagai seorang pimpinan putus itu di jalan Petana Rajang itu supaya mati lampunya itu Masjid Al-Falah, maka tidak ada orang yang sholat di Masjid Al-Falah, tidak ada orang yang mengaji Al-Falah. Makanya saya selalu sampaikan bahwa orang yang bekerja di fil ini itu adalah orang mulia. Cuman terkadang kalau mati lampu dicaci, dimaki luar biasa juga Pak. Tapi itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mulianya. Karena ketika Allah ingin memuliakan kita, maka ujiannya juga sangat besar. Pekerjaan mulia dan ujiannya juga sangat luar biasa. Itulah di PLN Pak. Terasa kemana gitu Pak? Matandre gaji tapi kok mati lampu shoot. O kuan di poiloi Pak. Bati tak dicaci maki Pak. Ilo doang aki. Kan nabur mana sojo ir PLN. Iya Pak. Mati lampu baru diingat. Iya. Nanti mati lampu baru diingat Pak. Iya. Begitu mulianya pekerjaan kita Pak. Sampai ujiannya juga sangat luar biasa. Disitulah kesabarannya. Pilih biasa kasih mendrik nih, kasih doke-doke yang kamu pitai. Gaji pilihnya. Akada ya sepajama iyo iko negara mendrik anak kontak aku yang mau mati. Ya makanya saya selalu sampaikan bahwa pekerja pilih itu adalah pekerjaan mulia. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di penghujung tahun 2024 ini ada 3 sikap yang saya ingin sampaikan Pak. Ada berapa Pak? Ada 3. Yang pertama adalah sikap muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah menghitung. Kalau bahasa pindrangnya Bang Dadang, introspeksi. Iya. Bahasa pindrang gaya orang ini. Introspeksi. Bahasa Indonesia. Oh bahasa muhasabah diri, mari kita menghitung-hitung diri kita. Apakah di tahun 2024 sholat jamaah kita sudah bagus? Tapi tarik ini Pak. Ketika kita ingin bahagia di tahun 2025, sikap yang pertama yang kita harus lakukan adalah sikap muhasabah. Menghitung-hitung, mengintrospeksi diri kita. Wah, kira-kira rokomak ban ni rumah sigi iku salemo kira jama-jama lino kuro. Kira-kira rokomak sampajang itu nadapi natuna sampajangi biasa muka gaji tahun 2020 parlo barajama. Iya. Tapi saya yakin di sini sholat berjamaah selalu padi karena ada musallata. Apalagi najin nak jawita AC. Iya. Biasanya kalau musalla begini 1 jipa AC-nya. Kalau di sini ada. Iya. Masya Allah. Ada saya punya masjid itu Pak. Oh besar. 2 miasena Pak. Kenapa? Irit listrik Pak. Iya. Kalau saya lihat di sini, musalla Nur, wadah, iya, 4 PK aja gitu. Baik, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dilakukan adalah muhasabah diri. Iya. Yang utama adalah apakah saya sudah rajin sholat? Tapi Pak, paling ngerangi ki padi. Saya ingatkan ki, jangan ki menunda-nunda waktunya sholat. Tapi. Apa kata Imam Syafi'i? Salah satu ciri-cirinya orang yang munafik dalam sholat, Pak Kuling Pak. Salah satu ciri-cirinya
Orang yang munafik dalam sholat adalah mereka yang menunda waktu sholatnya. Tapi padi, makanya tabi pai ia kumaban ni masih gie. Allahu Akbar. Sekiranya Pak, pekerjaan dunia apa kita tinggalkan untuk sementara waktu. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang munafik dalam sholat. Siapa mereka? Mereka yang menunda-nunda waktu sholatnya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memelihara sholatnya di dunia, Allah yang akan pelihara hidupnya di dunia sampai di akhirat. Yakinlah saja Pak. Kalau selama ini pekerjaan kita mungkin belum terlalu sukses seperti apa yang kita harapkan, periksa sholat tak dulu Pak. Narap itu pandrita tak periksa sampai jam. Nolai itu kapan din masuk pati masam pajang pun itu kapan? Mungkin engkau sholat, tapi mungkin sholat tidak tepat pada waktunya. Sholatlah, peliharalah waktu sholatmu. Insya Allah, Allah yang akan pelihara hidupmu di dunia.